Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Nah, sebelum membahas tentang proses pencernaan makanan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa yang akan diproses nanti, yaitu membahas tentang nutrisi atau yang terdapat pada makanan. Nah, nutrisi itu dapat dikatakan sebagai ilmu tentang makanan, zat-zat gizi, dan zat lain yang terkandung aksi, reaksi, dan keseimbangan yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Nah, di dalam makanan itu ada yang mengandung karbohidrat, kemudian lemak, protein, mineral, vitamin, dan juga air. Nah, fungsi umum dari makanan yaitu sebagai penyedia energi, pembangun tubuh, kemudian pelindung dan pertahanan tubuh. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan sumber utama penting bagi tubuh. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat ada beras, gandum, roti, dan juga kentang. Yang kedua yaitu lemak. Lemak merupakan penyimpanan yang baik untuk energi. Nah, di dalam lemak itu menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori itu per gram. Contoh bahan-bahan yang mengandung lemak itu contohnya ada keju, ada daging, ada kacang. Nah, yang ketiga yaitu protein. Nah, protein itu juga sebagai penghasil energi bagi tubuh. Protein berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Contoh beberapa makanan yang mengandung protein ada putih telur, kemudian ada ikan dan kacang-kacangan. Selain karbohidrat, lemak, dan juga protein yang merupakan sumber energi utama, ada juga bukan sumber energi utama, tapi juga merupakan sumber energi, ada mineral dan juga vitamin. Mineral misalnya unsur makro ada natrium, kemudian ada kalsium, kemudian unsur mikro ada zat besi, kemudian ada vitamin A, kemudian ada vitamin D, ada vitamin E, dan juga ada vitamin K. Selanjutnya yaitu air. Nah, air itu berfungsi sebagai pelarut, kemudian menjaga tekanan osmotik sel, kemudian mengangkut makanan ke jaringan, kemudian mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, kemudian menjaga keseimbangan suhu tubuh. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari sistem pencernaan. Pada struktur dan fungsi sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan juga organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama yang pertama yaitu mulut. Nah, pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi dan terdapat juga pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. Organ pencernaan utama yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, pada kerongkongan itu terdapat faring atau tekak yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring itu terdapat epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan itu akan masuk melalui kerongkongan.
Nah, fungsi kerongkongan yaitu memindahkan makanan dalam mulut ke dalam lambung. Nah, organ pencernaan utama selanjutnya yaitu ada lambung. Nah, lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah. Pada bagian tengah itu menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung, enzim renin, dan juga pepsinogen. Nah, fungsi dari lambung yaitu melanjutkan proses pencernaan yang telah dimulai dalam rongga mulut. Kemudian terjadi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, kemudian melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Kemudian terjadi pencernaan secara kimiawi pada lambung yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, getah pada lambung itu berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Enzim renin ini hanya dimiliki oleh bayi. Nah, organ pencernaan utama selanjutnya yaitu ada usus halus. Nah, usus halus itu terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu ada duodenum, ada jejunum, dan juga ada ilium. Nah, duodenum atau usus 12 jari, di dalamnya itu terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas itu mengandung beberapa enzim pencernaan. Ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase yang mengubah lemak itu menjadi asam lemak. Selanjutnya yaitu usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan, yaitu ada enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim sukrose yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus ini terjadi merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, kemudian protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan. Nah, di dalam usus penyerapan itu terdapat villi yang banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Selanjutnya yaitu organ pencernaan utama yaitu usus besar atau kolon. Nah, pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan itu diserap. Kandungan air dan garam-garam mineralnya, kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar. Adalah contohnya bakteri Escherichia coli. Nah, organ pencernaan utama yang terakhir yaitu ada rektum dan juga anus. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya pencegahannya.
Gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan yang pertama yaitu obesitas. Nah, obesitas merupakan suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah obesitas adalah dengan berolahraga teratur dan menjaga pola makan sehari-hari. Yang kedua yaitu karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang adalah kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga akan merusak struktur gigi. Nah, upaya pencegahannya yaitu dengan mengurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis seperti permen dan minuman bersoda agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Memperbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi. Yang ketiga yaitu MAH atau gastritis. Nah, sakit MAH atau istilah medisnya itu disebut gastritis merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya iritasi atau peradangan pada dinding lambung. Nah, MAH dapat dicegah dengan cara makan yang teratur, makan secukupnya, kemudian mencuci tangan sebelum makan, dan menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung berlebih, seperti makanan asam, kemudian pedas, dan juga kopi. Selanjutnya yaitu hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Cara pencegahannya yaitu dengan menghindari konsumsi alkohol, hindari obat-obatan yang dapat merusak hati. Selanjutnya yaitu diare. Nah, diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Upaya pencegahannya yaitu menjaga kebersihan makanan yang dimakan. Selanjutnya yaitu konstipasi atau sembelit, merupakan kondisi feses yang keras dan kering sehingga akan sulit untuk dikeluarkan. Nah, upaya pencegahan konstipasi adalah tidak sering menahan buang air besar, banyak makan makanan yang berserat seperti sayur dan juga buah, menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak, dan minum air putih secukupnya. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang sistem pencernaan makanan dan sistem pencernaan makanan. Anak-anak bisa mempelajarinya lebih mendalam. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.